bagi para guru besar, dosen, mahasiswa kampus ilmu Tetapi ekonomi, pertanyaanku, tolong dijawab memencuri pertanyaan meja-meja sederhana dari kekuasaan kaum yang MNT macet yang dan bodoh aku pinter ini, papan tulis kenapa di para Amerika nggak ada pendidik inflasi yang dengan terlepas 1,9 dari triliun persoalan dolar di print kemarin, kehidupan. yang 40%-nya adalah buat CIA operation. Dan begitu CIA operation ini dapat anggaran, mendadak ada peledakan di Indonesia, di beberapa negara. Jadi kita ini cuman bilang, lihat di zaman Trump kan nggak ada begituan kan, karena memang nggak ada anggarannya dan fokusnya bukan di situ, perangnya perang dagang. Tetapi pertanyaanku, memencuri meja-meja kekuasaan yang macet dan papan tulis para pendidik yang terlepas dari persoalan kehidupan. Bagi para guru besar, dosen, mahasiswa kampus ilmu ekonomi, tolong dijawab pertanyaan sederhana dari kaum MMT yang bodoh ngaku pinter ini, kenapa di Amerika nggak ada inflasi dengan 1,9 triliun dolar di print kemarin, yang 40%-nya adalah buat CIA operation. Dan begitu CIA operation ini dapat anggaran, mendadak ada peledakan di Indonesia, di beberapa negara. Jadi kita ini cuman bilang, lihat di zaman Trump kan nggak ada begituan kan, karena memang nggak ada anggarannya dan fokusnya bukan di situ, perangnya perang dagang. Dan di zaman Demokratnya Pak Biden ini, ya udah kejadiannya seperti dulu lagi, seperti zaman Obama, seperti zaman Clinton. Dan Indonesia harus hati-hati karena wakilnya CIA, nanti saya sebut namanya ya, si yang saat ini menjabat adalah mereka yang dia adalah orang yang menginisiasi tentang Papua. Saya berharap Indonesia menjadi negara ketiga menggunakan MMT secara murni, di mana kalau old mind saat ini masih belum mau menerima MMT, mudah-mudahan new mind nanti di 2024 bisa mengadopsi sehingga kita menjadi negara berdaulat melebihi Tiongkok dan melebihi Amerika. Kenapa kita bilang mengatakan melebihi? Sahabat semua, Tiongkok itu negara kontinental. Indonesia negara archipelago, maritim. Amerika kontinental. Maka kontinental dengan archipelago dengan maritim itu dua ball game atau dua permainan yang berbeda. Dan sahabat semua tahu bahwa Tiongkok itu yang subur hanya sisi timur dari Tiongkok. Tengahnya Tiongkok kering, baratnya Tiongkok kering. Jadi sisi timur lah yang menghidupi 1,5 miliar penduduk Tiongkok. Jadi Tiongkok tidak memiliki sumber daya alam seperti Indonesia. Tidak memiliki sumber daya alam yang di bawah tanah, tidak seperti Indonesia. Tidak memiliki sumber daya alam di atas permukaan tanah seperti Indonesia yang subur dengan vulkanik tektonik yang selalu Allah berikan rutin gempa kecil yang untuk disebar pupuknya tadi. Tiongkok tidak memiliki itu. Amerika punya, sama Amerika juga tidak punya. Dan saat ini yang menarik, negara seperti Tiongkok yang tidak punya sumber daya alam tetapi dia bisa menguasai di bursa rare earth atau tanah jarang, bursa tanah jarang. Nah, tanah jarang itu sahabat semua bukan hasil tambang. Tanah jarang atau rare earth adalah proses dari cracking benda-benda mineral biasa. Jadi bukan, oh tambangnya thorium di mana, tambangnya uranium di mana, nggak bisa begitu. Karena untuk mendapatkan itu mereka harus melalui proses cracking. Dan saat ini mereka untuk bahan cracking tersebut mereka bisa ngambil materialnya, misalnya dia ngambil nikel, kemudian dapat lithium, dibayarnya nikel. Dia bisa ngambil bauksit, dia bisa ngambil yang lain, nanti dia bisa mengambil thorium dari sumber yang lain. Jadi terkadang karena kebodohan kita, ya kita akui, nggak usah pejabat ya, kita akui termasuk saya, adalah membiarkan sumber daya alam kita yang diambil, yang dibayar yang termurah gitu ya. Misalnya nikel yang termurah, lithium yang termahal, lithiumnya nggak dibayar gitu ya, diambilnya adalah nikelnya. Dan saya sebenarnya sudah gerah sebenarnya secara pribadi, sumber daya alam kita ini harusnya tidak boleh dikelola seperti itu.
Jadi kalau bisa jangan sumber daya alam diambil mentah atau ore-nya, tetapi harus sampai finish produknya. Jadi kalau nikelnya 99,9-nya refinery-nya harus di Indonesia. Kalau mau ambil uraniumnya sampai uranium 99,9 di Indonesia. Kalau mau ambil aurum atau emasnya yang dari Freeport atau dari kopernya itu jangan koper konsentrat dikirim ke luar negeri. Karena ada AU-nya di situ, ada aurumnya. Kenapa nggak buat refinery di Indonesia sehingga AU-nya tadi atau aurumnya tadi, emasnya tadi 100% udah di Indonesia. Pokoknya namanya mineral yang 99,9 yang jadi metal tadi itu harus prosesnya berada di Indonesia. Jadi jangan sumber daya alamnya. Nah, sekali lagi, mereka menjadi negara besar, Amerika dengan teknologi dan hak paten, dengan kekuatan berpikirnya. Dan kenapa Amerika bisa dengan kekuatan berpikirnya, saya sekedar mengingatkan waktu operasi intelijen yang sangat terkenal, boleh baca bukunya ya, saya setiap bulan saya baca buku satu. Sekarang saya lagi baca buku namanya Oneness versus 1%. Oke, kita nggak usah bicara lagi, hanya membuktikan bahwa saya setiap bulan baca. Dan ada salah satu buku yang menarik, judulnya Operation Paperclips. Operation Paperclips ini adalah sebuah operasi intelijen dari CIA yang mengambil 1.100 ilmuwan Jerman sebelum Rusia menyerang Jerman. Jadi sebelum Hitler dieksekusi. Nah, 1.100 ilmuwan tadi dibawa ke Amerika menjadi warga negara Amerika, dan sejak saat itu Eropa tidak mendapatkan Nobel banyak seperti Nobel yang diperoleh oleh bangsa Amerika karena mengambil orang-orang pinter. Dan di sana kita tahu patennya itu bisa ribuan per hari, di Indonesia cuma 6 kali setahun, paten internasional ya. Dan di sini bahwa Amerika adalah negara yang sangat mengutamakan free thinking, bebas berpikir, anything possible di Amerika. Nah, sementara China karena sentralisasi, dia strong di government, kekuatan dia adalah di trading. Karena bangsa Tiongkok atau Chinese adalah secara bawah sadarnya adalah bangsa pedagang, kekuatan mereka di dagang. Jadi yang satu jago dagang, yang satu jago teknologi dan free thinker. Kedua bangsa ini dan negara ini menjadi bangsa besar, dan karena itu kalau Indonesia menggunakan MMT, Indonesia ini bangsa yang luar biasa. Satu, bangsa Indonesia bangsa yang kreatif. Udah jangan ditanya deh. Bangsa Indonesia bawah sadarnya adalah orang yang kreatif. Kemudian alamnya, bangsa Indonesia itu memiliki mineral yang luar biasa, yang di dalam tanah, di permukaan tanah luar biasa, dan di lautnya kita mengontrol ikan dan mengontrol jalur distribusi. 4 kekuatan geografi ini harusnya menjadi strength ya bangsa Indonesia, di mana kalau nanti new mind berkuasa, lihat, tidak pakai apa yang old mind lakukan, ditambah MMT dengan kemampuan printing money, zero interest. Anda tahu ya, MMT nanti Anda akan menjadi zero interest. Karena itu kalau ada isu katanya demi membuat Indonesia maju, ada baiknya pejabat sekarang memerintah sampai 3 periode gitu ya, 15 tahun. Jadi itu bedanya, kalau dia minta 15 tahun, bosman cuma minta 2 hari gitu ya. 2 hari ini, hari pertama Anda semua tahu, saya ulangi lagi ceritanya. Hari pertama adalah kita akan nolkan bunga deposito. Begitu bunga depositonya 0, maka ada 5.600 triliun keluar dari bank tersebut. Kalau Anda punya 1 triliun rekeningnya, katakanlah, yang setiap tahun Anda dapat 50 miliar duduk-duduk manis, pamer-pamer di IG tentang kekayaan Anda, mendadak Anda jadi 0, nggak punya income, karena memang Tina ya, there is no alternative. Nggak ada alternatif lain kecuali bunganya kita nolkan. Akhirnya uang itu dikeluarkan. Kalau Anda keluar itu ke luar negeri, Anda kena penjara 10 tahun, namanya flight capital. Ini new mind nanti pasti akan lakukan. Akhirnya uang itu akan menjadi proyek, akan menjadi underlying bisnis di Indonesia. Muter dalam 1 malam itu muter, tumbuh tanpa perlu duitnya Tiongkok, tanpa perlu IMF, tanpa perlu minjem, tanpa perlu menteri yang sangat pintar-pintar. Ekonomi langsung tumbuh dalam 1 malam. Dan apa yang terjadi habis saat itu? Ya marah. Ya hari ketiga bosmannya ditembak gitu ya, mati. Ya sudah. Tapi 2 hari itu akan membuat semua orang tercerahkan, membuat orang keluar dari solusinya. Ya nanti penggantinya ya langsung menjalankan metode strategi new mind ini. Jadi sahabat semua, itu hanya sebuah sanepo, hanya sebuah kiasan bahwa
kenapa mesti 3 kali masa jabatan? 2 hari juga bisa make a difference gitu ya, kalau benar-benar cinta NKRI garis lurus gitu. Nah, balik ke Partai Demokrat yang berkuasa, yang di belakangnya globalis, yang Trump udah dijelek-jelekin, Trump out ya. Gak apa-apa, saya memang pembela Trump. Saya tidak pernah membilang bahwa Trump akan menang, tapi saya on Trump side karena Trump adalah patriotis, nasionalis secara karakternya, bukan asshole-nya dia secara individu. Sekali lagi, harus ada bedakan ini semua. Dan sekarang singkat cerita Demokrat berkuasa. Demokrat kemudian menerbitkan, saya ingatkan, ada di video berkali-kali video saya, tulisan berkali-kali si Bosman ini mengingatkan bahwa di malam sebelum inauguration atau sebelum pelantikan Biden dipanggil Pentagon, duduk sangat serius, Pentagon minta satu syarat, bahwa anggaran militer Departemen Pertahanan atau Pentagon adalah $3 triliun selama 4 tahun ke depan. Dan itu disetujui oleh Miley tanda tangan sebagai Joint Staff General di Amerika, kemudian Biden setuju, dan kemudian kemarin uang keluar $1,9 triliun atau 27.000 triliun. Dari mana? Dari IMF, minjem dari Tiongkok. Enggak lah, itu printing money. Sekali lagi, bagi para guru besar, dosen, mahasiswa kampus ilmu ekonomi, tolong dijawab pertanyaan sederhana dari kaum MMT yang bodoh ngaku pinter ini, kenapa di Amerika nggak ada inflasi dengan $1,9 triliun di print kemarin, yang 40%-nya adalah buat CIA operation. Dan begitu CIA operation ini dapat anggaran, mendadak ada peledakan di Indonesia, di beberapa negara. Jadi kita ini cuman bilang, lihat di zaman Trump kan nggak ada begituan kan, karena memang nggak ada anggarannya dan fokusnya bukan di situ, perangnya perang dagang. Dan di zaman Demokratnya Pak Biden ini, ya udah kejadiannya seperti dulu lagi, seperti zaman Obama, seperti zaman Clinton. Dan Indonesia harus hati-hati karena wakilnya CIA, nanti saya sebut namanya ya, yang saat ini menjabat adalah mereka yang dia adalah orang yang menginisiasi tentang Papua. Sekali lagi sahabat semua, saya mengingatkan, berbisnis, berdagang, bernegara tidak segampang masuk gorong-gorong gitu ya. Kita harus lebih rinci, harus lebih berani lagi melihat bahwa semua itu berubah. Mungkin cocok dulu 7 tahun yang lalu, tapi ke depan saya ingatkan, yuk kita bernegara dengan elegan, di mana kita akan melakukan lobby-lobby tingkat dunia, bukan sekedar dagang saja dengan Tiongkok dan dengan Amerika. Kita harus menggunakan kekuatan bukan economic benefit saja untuk negara Indonesia, tapi juga harus ada namanya country benefit, ada namanya humanitarian benefit. Jadi di mana pada saat nanti kita deal, bukan kita lebih kaya saja, tapi manusia Indonesia lebih sehat, lebih powerful, lebih berdaulat. Dan saya harapkan ini adalah deal yang dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri dan mereka-mereka lobbyis internasional, yang saya harapkan kita mulai berpikir lebih powerful lagi untuk bernegara ini. Nah, saya ingatkan sahabat semua bahwa bom dan teror di zaman Biden ini akan terus panjang, dan caranya mengakhirinya gimana gitu kan? Cara mengakhirinya adalah pergi ke Amerika gitu ya. Saya ada cerita sedikit, ini kisah nyata. Sewaktu saya masih aktif Badan Intelijen Pertahanan di bawah Kementerian Pertahanan. Karena DIA atau Defense Intelligence Agency tugasnya berbeda dengan CIA, tugasnya berbeda dengan FBI. Jadi kalau tidak punya DIA, banyak hal yang bocor dalam defense atau melindungi keutuhan bernegara. Jadi suatu hari dulu, salah satu tugas di hari Rebo, di mana Senin, Selasa, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu saya adalah makhluk ekonomi. Di hari dulu, suatu hari dulu, saya di hari Rabu adalah abdi negara yang mendedikasikan sebagian waktu untuk bidang ekonomi, pertahanan ekonomi. Nah, suatu hari kita kedatangan sama tamu dari Amerika, dari Armada ke-7. Saya tidak sebutkan namanya, tapi saya mau menceritakan dongengnya. Nah, sahabat semua, jadi
mereka ini bertanya bahwa mereka melihatkan peta itu adalah partly bangunan-bangunan di Laut Cina Selatan, pulau-pulau yang dibangun dari sejak 2000-an sehingga tahun 2016-2017. Di situ terlihat bahwa bangunan itu besar sekali, arahnya adalah ke Natuna. Dan pangkalan militer di sana kosong. Jawaban dari pasukan ke-7 itu bilang, nanti ini gasnya dan minyaknya ngambilnya dari Natuna, gitu ya. Pertanyaan dia adalah, Indonesia sebenarnya di pihak mana, gitu ya. Menarik pertanyaannya. Indonesia di pihak mana? Nah, saya bersama 6 senior, mereka-mereka yang sudah berpengalaman puluhan tahun di dunia pertahanan ini, saya cukup agak shock dengan pertanyaan dari pihak Armada ke-7 ini. Ternyata Indonesia sebenarnya dikaruniai orang-orang pintar karena ke-6 orang senior tadi menjawab sangat diplomatis. Jawaban dia adalah, kami all along, dari dulu berada di pihak Amerika, tetapi kenapa sih Amerika ngacak-ngacak Indonesia dengan teroris, dengan act of terror? Kalimat itu cukup mensekat mereka bahwa Amerika ini kalau kita mau bersama-sama kok sering ngacak-ngacak Indonesia sih, gitu ya. Dan jawaban dia, oh enggak, kami jawabannya agak sedikit diplomatis, tapi kita tahu bahwa dia nggak siap dengan pertanyaan tersebut, gitu ya. Terus ada satu lemparan dari saya adalah, wah, enakan sama Tiongkok, karena Tiongkok kalau kita minta portfolio keuangan langsung turun. Jawaban dia, wah nggak bisa, Amerika itu swastanya independen, negara nggak bisa atur. Saya bilang, nggak gitu. Amerika itu sewaktu mengambil Libya, mengambil Afghanistan, mengambil Irak, segala macam, militer dulu, habis itu swasta masuk ke sana dan panen akbar, itu perampokan, kita bilang itu. Itu artinya swasta dikendalikan oleh negara juga, dan negara di garis depannya. Serangan-serangan tadi membuat ke-7 orang dari Armada ke-7 dari Seven Fleet tadi cukup kaget, gitu ya. Dan saya merasa pelajaran yang paling berharga pada saat itu, ternyata Indonesia dikelilingi oleh orang-orang yang powerful, dan begitu di dalam meja sidang itu ternyata sangar juga, gitu ya. Dan saya sampai sekarang masih sama mereka karena dia mentor-mentor saya, udah hampir 18 tahun kami bersama-sama. To make story short, mereka akhirnya pamit pulang, dan begitu salaman terakhir adalah, kami sudah datang ke seluruh negara ASEAN, belum pernah kami berhadapan dengan orang-orang powerful seperti Anda. So kami understand posisi Indonesia. Dia menyulurkan tangannya kepada petinggi yang di Indonesia dengan pertanyaan sangat sederhana. So next time, give us the name that we can trust. Jadi ke depan, berikan sebuah nama yang kami bisa percaya. Sahabat, saya tidak urai. Anda boleh artikan sendiri nanti sambil tidur, apa maksudnya nih, give the name that we can trust. Apakah dia tidak percaya dengan pemerintahan yang sekarang, atau ini ada grand plan yang lebih besar daripada itu? Tapi itu semua hanya kiasan, hanya sanepo, hanya nanti cerita sebelum tidur untuk Anda diskusikan dengan diri sendiri atau dengan sahabat semua. Saya hanya bercerita bahwa Indonesia ini banyak sekali orang-orang yang powerful. Sayangnya dia tidak berada di lingkaran politik. Ini sekali lagi, saat ini mereka tidak di lingkaran politik, dan mereka malah apolitik, tidak berpolitik. Seperti saya tidak ada niatan untuk berpolitik. Saya hanya mengajarkan teman-teman melalui udara bagaimana cara cerdas bernegara, bagaimana cara berbisnis tanpa niatan mengambil posisi politik. Andalah instrumennya nanti untuk menjadi new mind, untuk menjadi orang-orang yang baru menguasai Indonesia agar Indonesia menjadi negara yang berdaulat menggunakan MMT, karena kita mempunyai infrastruktur yang kuat, yaitu sumber daya alam, sumber daya geolokasi kita, dan kemudian kita menggunakan strategi MMT. Pasti Indonesia 2045 lebih besar dari Tiongkok, lebih besar dari Amerika, karena memiliki apa yang Amerika dan Tiongkok tidak miliki. Dan ini yang membuat kami, kaum New Mind ini, gregetan
menunggu 2024 kok lama seperti judulnya mendengar hari ini. 130 juta rakyat. Dan di langit 2-3 cukong mengangkang perak di atas kepala mereka. Matahari